Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, ketika kita membaca tulisan Ustadz Akhwan tersebut, kita akan menemukan bahwa beliau menyebutkan di antara ciri khasnya gerakan Asy'ariyah, namun menurut kami sesungguhnya bukan Asy'ariyah, menurut kami adalah itu Wahabiyah, karena beda antara Asy'ariyah dengan Wahabiyah, yaitu bahwa Asy'ariyah itu menurutnya adalah sangat simpel di dalam ilmu akidah dan tidak memisahkan antara fikih dan tauhid. Menurut kami, tidak adanya pemisah yang jelas antara fikih dan tauhid ini implikasinya sangat panjang dan sangat fatal. Di antaranya adalah hal-hal yang terkait dengan furu' fikih yang sesungguhnya terkait dengan hal haram berubah menjadi syirik, musyrik, bid'ah dan lain sebagainya, kafir dan lain sebagainya. Para ulama itu sesungguhnya ketika mereka memisahkan antara cabang-cabang ilmu itu mempunyai tujuan tertentu. Setiap cabang ilmu itu punya istilah masing-masing, punya hukum masing-masing. Antara hukum fikih dan akidah itu berbeda. Fikih itu terkait dengan hukum taklifi atau hal-hal yang terkait dengan perkara praktis yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Maka ia terkait dengan melakukan perbuatan apakah harus dilakukan atau tidak, haram atau halal, sunnah atau mubah, atau makruh dan lain sebagainya. Orang-orang yang tidak melakukan sholat namun dia masih yakin bahwa sholat itu wajib, maka dia statusnya masih muslim, hanya dia muslim yang asli. Orang muslim yang minum khamr, dia statusnya masih muslim, tapi muslim yang asli karena dia minum khamr. Ini terkait dengan fikih. Sementara dalam ilmu akidah, ketika seorang ingkar dengan Tuhan, maka dia kafir. Dia ingkar dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul, dia kafir. Kafir itu artinya dia ingkar. Ingkar di sini berarti dia kelak akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Berbeda ketika seorang masih muslim, maka dia barangkali dia bermaksiat dan masuk neraka, namun dia tidak akan kekal di dalamnya. Pun demikian punya implikasi lain terkait dengan interaksi di dalam kehidupan masyarakat. Seorang muslim dengan kafir itu berarti dia haram nikah. Bukan hanya haram nikah, juga haram waris. Bukan hanya haram waris, tetapi juga haram di dalam perwalian dan lain sebagainya. Artinya punya implikasi di dalam hukum fikih. Selain itu juga dalam titik-titik tertentu orang kafir itu bisa menjadi kafir harbi, yang dia itu halal darahnya, yang dia itu bisa dibunuh. Dari sinilah maka ulama-ulama kita terdahulu memberikan garis yang sangat jelas antara perbedaan ilmu fikih dengan ilmu akidah. Perbedaan ini karena berimplikasi terhadap ketentuan hukum ketika dia masih hidup di dunia. Tidak memisahkan antara dua hal ini akan menimbulkan persoalan yang sangat berbahaya. Di antaranya adalah bahwa persoalan fikih akan dimasukkan ke dalam persoalan akidah. Contoh sederhana terkait dengan tawasul. Tawasul itu sesungguhnya oleh para ulama adalah masuk perkara fikih, boleh atau tidak boleh, haram atau halal. Tetapi oleh gerakan-gerakan Wahabiyah ini masuk perkara akidah, sehingga orang yang bertawasul dianggap musyrik atau bukan musyrik. Ini persoalan, kafir atau bukan kafir, ini menjadi persoalan. Bukan hanya itu, bahkan berfoto, foto yang merupakan persoalan fikih dianggap sebagai persoalan akidah, sehingga foto itu di dalam salah satu yang saya baca dianggap sebagai sarana menuju kemusyrikan. Dan ini sangat berbahaya. Ini bukan terkait dengan fikih, bukan terkait dengan akidah. Banyak hal lain, bukan hanya tawasul, tapi juga istighosah dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan khilafiyah yang sungguhnya masuk ranah fikih menjadi ranah akidah. Oleh karena itu kita melihat bahwa gerakan-gerakan mereka ini mudah sekali mengklaim sebagai gerakan yang paling benar, gerakan yang sering sekali menganggap orang lain salah, bukan hanya salah tetapi menganggap orang lain ahlul bid'ah, orang lain sesat, bahkan orang lain kafir dan musyrik. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karena itu mereka juga di beberapa tempat mudah sekali mereka itu menghancurkan makam para wali dan menghancurkan hal-hal yang menurut mereka dianggap sebagai pintu menuju kemusyrikan. Mereka tidak bisa membedakan antara persoalan fikih dan persoalan tauhid. Pada akhirnya semua menjadi kebiawiyah, semuanya menjadi persoalan tauhid, dan orang sesama muslim mereka tuduh sebagai seorang yang musyrik, seorang yang kafir. Dan ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat. Bahkan di beberapa negara seperti di Timur Tengah, hal ini bisa menimbulkan perang saudara. Kita tahu betapa kejamnya ISIS, betapa kejamnya Ansarul Sunnah atau JI, Gerakan Jamaah atau Islam Jamaah
itu sangat berbahaya sekali dan korbannya sudah sangat banyak. Perang saudara ini diantaranya adalah karena mereka ini tidak bisa membedakan persoalan fikih dan persoalan akidah. Semua dianggap sebagai persoalan akidah sehingga yang lain dianggap kafir dan orang kafir boleh dibunuh, dan ini sangat berbahaya. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.